Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma ila murabbina mursyidina wa syekhina Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Ma ila abaina ummahatina. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita cintai dan sangat mencintai kita, dan senantiasa Allah juga mencintai beliau Abuya kita Syekh Haji Amran Wali sebagai guru besar dalam ajaran tauhid tasawuf dan kesufian. Kemudian yang sangat saya hormati ketua Wali Nanggro Asia Singkil, Wali Nanggro Rimo, dan juga hadir bersama kita mantan DPRK Bapak Yuli Hardin beserta ibu, beliau juga seorang pejuang MPTT ini. Mudah-mudahan beliau tetap istiqamah dalam MPTT. Dan kepada Ketua P2T Asia Singkil Hajah Masidah, dan juga sangat kita muliakan cintai Ibu PJ Wali Kota Subul Salam yang bersedia hadir menemani kita pada hari yang mulia ini dalam rangka memperingati hari maulidnya junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teristimewa kemuliaan, kehormatan kepada seluruh yang telah berhadir, baik kaum ibu maupun kaum bapak. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini ada manfaatnya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Ibu-ibu jamaah P2T dan bapak-bapak MPTT yang dirahmati Allah. Sangat bersyukur pada hari yang mulia ini diundang dan dapat berhadir tatap muka silaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Asia Singkil ini. Jadi seperti kata ustazah tadi, kami ini tidak ada apa-apanya, hanya limpahan kasih sayang guru lah, baik sangka ibu-ibu dan bapak-bapak kepada kami, sehingga mau mengundang kami ke sini. Pikir kan, antara anak dengan istri mana yang lebih, ibu-ibu? Tadi anak jasmani Abuya, ya kan? Anak itu kan darah, ibu-ibu. Beliau mengatakan tidak ada apa-apanya. Lebih lagi tidak ada apa-apanya. Untuk menyampaikan nasihat, itu kalaupun nanti ada butir-butir nasihat dari yang dapat diamalkan, dibawa pulang, itu semua limpahan guru, limpahan Abuya dan doa Abuya. Jadi anak ini darah ya. Kalau istri itu apa? Kalau bahasa kamu Aceh, gapu ba ujung tinunyok. Gapu di ujung tunjuk, ya kan? Jadi lebih anak daripada istri, ya kan? Kalau istri bercerai putus kan? Tapi anak tidak pernah bercerai kan? Itulah dari dunia sampai ke akhirat. Jadi doa Abuya juga lah menyertai kita, limpahan ilmunya, limpahan kasih sayangnya menyertai kita sehingga kita dapat berkumpul merayakan hari kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus berjuang dalam meninggikan agama yang beliau bawa. Dan kita mohon di akhirat nanti mendapat syafaat beliau, mendapat payung, mendapat sama-sama dengan beliau junjungan alam
dan dengan guru kita Abuya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, baiklah sedikit. Jadi dalam hidup, dalam kesempatan hidup yang singkat ini, yang perlu kita pikirkan, kita renungkan, Abuya sering mengatakan, kita mengingat hari-hari berlaba atau waktu-waktu yang berlaba, hari-hari rugi atau waktu-waktu yang rugi. Mana waktu yang berlaba dan mana waktu yang rugi. Nah, kita tahu kan, waktu yang berlaba itu adalah saat-saat kita selalu bersama Allah, berzikir kepada Allah, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah hari ataupun waktu yang berlaba. Waktu ataupun hari yang rugi ketika kita lupa, lalai dari mengingat Allah. Karena kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena kita ini adalah milik Allah dan ciptaan Allah. Jadi juga kita harus memikirkan ya, apa-apa hari-hari kita, waktu kita yang harus kita tingkatkan, yang harus kita tambah, dan apa yang harus kita kurangi, dan apa-apa yang harus kita jauhi. Itulah PR kita ya. Kita selalu melihat, meninjau, meneliti keimanan kita. Adakah meningkat, ataukah jalan di tempat, ataukah mundur ke belakang. Ini perlu ya. Melihat, meneliti apa yang harus kita tambah. Sesuai dengan umur kita bertambah. Apa yang harus kita kurangi sesuai dengan kesempatan hidup semakin berkurang. Tentunya kita menambah terus ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah. Dan mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk agama, untuk dunia. Dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita wajib, bahkan bukan harus ya, bahkan wajib memikirkan generasi-generasi sesudah kita. Adakah itu anak-anak kita, cucu-cucu kita? Adakah mereka masih beragama ke depan? Apakah mereka beriman? Jadi ini yang kita perlu wajib peduli ya. Jangan kita diri sendiri ya kan. Sementara anak-anak kita bagaimana pergaulannya, bagaimana ibadahnya, keimanannya, pekerjaannya sehari-hari. Kita tahu zaman-zaman sekarang ini zaman apa? Dunia dalam genggaman. Tahu ibu dunia dalam genggaman? HP ya ibu ya. HP itu cuman dalam genggaman. Tapi dunia yang baik, yang jelek ada dalam genggaman. Bagaimana anak-anak muda kita kan, anak-anak gadis remaja kita lebih banyak memegang HP daripada memegang kitab suci Al-Quran. Lebih banyak melihat HP daripada melihat kitab suci Al-Quran. Lebih-lebih remaja-remaja yang laki-laki ya kan, mereka pergaulannya luas, pergaulannya di luar rumah ya kan, terpengaruh nanti dengan narkoba ya kan. Ini perlu ada remaja-remaja seperti yang diadakan baru-baru ini di sini, seminar remaja putra dan putri. Kami di sana belum ada remajanya. Ini dengan kesadaran kita akan adakan nanti remaja-remaja. Kata Ibu Hidayati kalau sebelah saja, jadi remaja putri saja yang dididik. Jadi nanti remaja laki-lakinya akan mendatangi remaja-remaja putri ini. Maka kedua-duanya harus dididik agamanya, keimanannya, tasawufnya, tauhidnya. Ini perlu kita perhatikan. Kita hendaknya nanti Abuya sudah tua ya. Ingat kadang-kadang sedih sekali melihat wajah Abuya yang sudah begitu tua ya. Letih sebenarnya. Beliau tak peduli istirahat ya. Tak peduli umur usia beliau. Tak peduli keletihannya. Terus
terus beliau mengembangkan ajaran ini supaya kita ini terpetunjuk ke jalan yang lurus, supaya kita dapat mengecap bagaimana manisnya ajaran tauhid tasawuf ini, bagaimana manisnya buah daripada ajaran tasawuf kesufian, yaitu kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, Abuya menyuruh kita bersyariat. Rasulullah juga memerintahkan kita supaya kita bersyariat yang bagus, ya, bersyariat secara baik, yaitu ajaran Islam ataupun pengamalan ajaran ilmu fikih yang tempatnya pada tubuh zahir, ya kan? Bagaimana kita bersyariat yang baik, Ibu? Salat tepat waktu. Jadi kita berpuasa, bersedekah, naik haji, ya kan? Itu merupakan amalan zahir, Ibu. Kita melakukan dengan penuh dengan penuh keyakinan. Tidak melalaikan waktu salat, apalagi meninggalkan salat. Seperti kita tahu kan, salat itu tiang agama. Yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Yang meninggalkan salat dia meruntuh agama. Jadilah kita orang yang selalu mendirikan agama dengan melakukan salat 5 waktu. Bukan hanya melakukan, tetapi dalam melakukan salat Abuya mengatakan kita harus khusyuk, hudur hati kepada Allah, seolah-olah kita melihat Allah dan kita dilihat olehnya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, ajaran tauhid tasawuf apalagi kesufian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini perlu terus kita belajar kepada ahlinya, yaitu Abuya, dan perlu terus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Selagi ada umur, kesempatan, kita tidak boleh lalai, ibu-ibu, mencari yang sebenar-benarnya, yaitu supaya kita terus dapat syahaya Allah, syahaya Rasul, dan syahaya guru, dengan selalu berzikir, dengan zikir lisan, dengan zikir hati, dengan zikir ruh, sampai kepada zikir yang membawa kita kepada fana, ibu-ibu. Jadi cahaya itu akan kita dapatkan. Apa arti cahaya dalam ilmu ini? Artinya tajalli kebesaran Allah, terlihat nyata kebesaran Allah, keagungan, kehebatan, kemuliaan, kekayaan dan kekuasaan Allah yang tiada terhingga, dan memposisikan kita ibu-ibu dalam kondisi, dalam posisi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sehingga kita mendapatkan selalu yang kita baca, yang sering kita baca, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man cukup Allah bagiku sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Ibu-ibu yang berbahagia, hidup yang singkat ini marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi tujuan hidup? Apa yang menjadi tujuan hidup? Supaya kita tahu ibu-ibu hakikat hidup, hakikat manusia. Hakikat manusia ini hancur, fana dan binasa. Hakikat hidup juga seperti itu, akan berakhir. Yang kita cari, yang kita usahakan, baik itu merupakan amal, ibadah maupun muamalah, kemana akan kita bawa? Dan ketika kita mati, apa yang kita bawa? Itu harus kita renungi, kita pikirkan ibu-ibu. Orang Islam yang beriman, Abuya mengatakan juga,
Bahkan orang-orang cerdas, ya, orang-orang yang punya akal pikir, dia lebih mengingat hidup sesudah mati. Dia lebih memikirkan kehidupan sesudah mati. Kita sekarang hidup dan akan mati. Dan akan hidup lagi, hidup yang abadi di negeri akhirat. Jadi hidup sesudah mati ini perlu perjuangan, perlu ibadah, perlu keimanan, ketauhidan yang mantap, ibu-ibu, yang betul-betul. Jangan sampai kita korbankan hidup yang abadi dengan hidup yang sesaat di dunia ini. Kalau kita baca Al-Quran, ibu-ibu, banyak disebutkan ketika kita hidup di akhirat nanti di mahsyar, ya, belum pasti kemana kita akan masuk, ke surga kah atau ke neraka kah. Kita terasa hidup di dunia ini hanya sehari atau 2 hari saja. Karena azab, ya. Karena azab yang menimpa kita di mahsyar itu. Matahari sejengkal di atas kepala. Macam-macam yang kita lihat, berjalan dengan perut, berjalan dengan kepala. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta ya'tiyahumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim wa hum la yu'lamun. Demikian, ya, kalau salah nanti teman-teman ampun kepada Allah, ya. Jadi yang artinya sungguh rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuannya dengan Allah, sehingga datanglah hari kiamat dengan tiba-tiba. Mereka berkata, sungguh menyesal kami karena kami mengingkari pertemuan dengan Allah. Pada saat itu mereka memikul dosa-dosanya di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul. Maka dari sekarang, ibu-ibu, kita yakin, iman yang hakul yakin, yang bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Kapan kita bertemu, ibu-ibu, dengan Allah? Di dunia bisa kita bertemu dengan Allah, ibu-ibu? Kalau melihat Allah dengan mata kepala tidak bisa. Tetapi melihat dengan mata yakin, apa kacamata iman, kita bisa. Bahkan kita bisa bertemu dengan Allah di dunia ini. Kapan kita bertemu dengan Allah? Ketika kita tidak ada lagi nafsu, tidak ada lagi kemauan, tidak ada lagi perbuatan, tidak ada lagi sifat. Kita fana. Pada saat itulah kita bertemu dengan Allah. Maka ajaran tasawuf ini Abuya ajarkan untuk menghilangkan wujud dan hudud. Ini sangat susah, menghilangkan wujud diri, ananiyah, keakuan, dan menghilangkan bahagian-bahagian nafsu untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu yang sifatnya duniawi. Ketika tidak ada lagi wujud diri, maka pada saat itulah kita bertemu dengan Allah di dunia ini. Sulit dan sangat sulit, ibu-ibu yang berbahagia. Kalau bukan dengan semangat, keyakinan, perjuangan secara istiqamah dan bersungguh-sungguh, hal ini tidak akan kita dapatkan. Ketahuilah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sebenarnya inilah yang kita cari dalam hidup ini. Inilah yang menjadi PR bagi kita dalam hidup ini, untuk menghilangkan wujud dan hudud, supaya kita mendapatkan yang ingat sebutkan tadi, kebahagiaan yang hakiki. Yang ulama mengatakan, Bapak, dunia ini bangkai. Dunia ini tidak seharga sayapnya nyamuk.
Tetapi itu juga yang kita bersusah payah, bersungguh-sungguh, membuang energi, membuang segala-galanya untuk mencari bangkai dan sesuatu yang tidak seharga sayapnya nyamuk. Itu kita harus yakin. Kita akan dapat merasakan yang mana dunia ini betul-betul bangkai, betul-betul tidak ada harganya. Ketika kita bersama Allah, ketika tajalli terlihat kebesaran Allah, keagungannya yang tiada tara, maka terlihat bukan hanya alam, bahkan diri kita tidak ada. Jangan kita mencari sesuatu yang tiada. Hakikat dunia ini tiada. Yang ada hanya Allah. Kita tidak ada hakikat. Tidak mempunyai hakikat. Hancur luluh, fana, dan binasa. Carilah yang sebenar-benar ada. Adanya hakiki, adanya selama-lama. Adanya qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Cari dengan keyakinan, dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Tingkatkan amal saleh. Tingkatkan zikrullah. Semua tingkatkan keimanan, ketauhidan kepada Allah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya selalu mengatakan sangat mudah mencari Allah daripada mencari harta, pangkat, jabatan, bahkan dunia ini. Kita mau mencari yang tiada. Tidak peduli kepada yang ada. Yang ada itu adalah Tuhan. Tiada Tuhan selain Dia. Dia segala-galanya. Kita hidup dihidupkan, kita sehat disehatkan, diberi rezeki, dijaga, dipelihara. Betapa banyak nikmat Allah yang kita rasakan dalam hidup ini, yang kita belum mensyukurinya. Ya Allah, ilahi Rabbi, kasih sayangmu kepada kami. Siang dan malam, petang dan pagi, yang tak pernah kami syukuri. Apa tadi Ibu? Ya Allah, ilahi Rabb, kasih sayangmu kepada siang dan malam, petang dan pagi, yang tak pernah kami syukur. Kalaupun ada syukur itu, syukur kami padamu Rabbi, tak sesuai nikmat kau beri. Dari itu ampuni kami, hamba yang dhaif, yang hina. Setinggi apa syukur kita, sebesar apa syukur kita, tidak akan pernah mengimbangi nikmat Allah yang kita pakai di dunia ini. Sama dengan kita tidak mampu bersyukur. Allah jugalah yang bersyukur dengan namanya syakur. Ingat itu ibu-ibu ya. Mulai sekarang jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang usia. Terus mencari Allah, terus mendekati Allah, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah di dunia ini. Inilah kebahagiaan, inilah sebenarnya yang kita cari. Kalau kita tidak mau, maka tidak akan dapat. Kalau kita mau, menjadi wajah. Ingat ini. Inilah ingat juga sering mengatakan, jangan mimpi surga di akhirat. Belum tentu. Masih jauh. Maka kita cari saja surga di dunia ini. Jangan cari neraka ya, cari surga. Apa itu surga di dunia? Seperti dalam Al-Qur'an, faman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut akan kebesaran Tuhannya, dia akan mendapat 2 surga. Pertama surga di dunia, kedua surga di akhir. Kalau sudah mendapatkan surga dunia, insya Allah kita akan mendapatkan surga di akhir. Apa itu surga di dunia? Cinta dan ma'rifah kepada Allah. Inilah seperti kata ustazah tadi, kita mencari kebahagiaan dengan duniawi. Kita pikir dengan uang kita bisa bahagia, dengan pangkat jabatan, dengan harta kita bisa
bahagia. Namun bukan itu yang bahagia yang hakiki. Bukan kita boleh berpangkat, tidak boleh ada dunia, tapi yang tujuan kita pangkat, jabatan, harta, anak, istri, dunia adalah untuk bermakrifah kepada Allah. Untuk bisa dekat, cinta dan makrifah kepada Allah. Adapun dekat, cinta dan makrifah kepada Allah, itulah surga dunia. Artinya kebahagiaan, ketenangan, kedamaian yang tiada tandingannya dan tiada bandingannya. Nah, inilah Abuya terus memperjuangkan karena cinta kepada umat ini. Mau ndak ibu-ibu? Maka hadirilah tempat-tempat pengajian, hadirilah posko-posko. Nah, di sana ada pengajian yang membimbing hati kita sebenarnya untuk bisa mendapatkan cahaya Allah. Dalam Al-Quran disebutkan juga ibu-ibu kan, yang perlu kita kita pedomani ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikril ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Al-Quran itu tidak dusta. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu semuanya benar. Semuanya harus kita imani, kita yakini. Sampai terbukti apa yang diucapkan, disampaikan dalam Al-Quran. Ini jangankan mempelajari makna-makna Al-Quran, membaca saja jarang. Bahkan jarang adanya. Sepertinya katakan, HP itu sudah seperti suami istri ya kan? Mau tidur pegang HP, bangun tidur pegang jangan ibu, kurangi pegang HP. Maka ketika kita sering sekali megang HP, maka ilmu ini tidak akan kita dapatkan ibu-ibu. Inyak WA itu tidak ada pakai. Hanya telepon biasa saja. Karena tidak sempat. Melihat WA itu tidak sempat. Orang bilang ada saya WA, ada saya tidak dapat. Tidak ada kesempatan. Malasnya. Terganggu. Jadi orang-orang yang beriman itu tentram hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Coba amalkan sehingga terbukti ayat ini. Kalau tidak beramal, tidak berusaha, ayat ini menjadi sepele bagi kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayati zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, ajaran tasawuf ini sangat penting ibu-ibu ya, sangat penting, wajib. Kan 3 ilmu fardhu ain, pertama fikih, 2 tasawuf, ketiga tauhid yang harus kita pelajari dan mengajarkan anak-anak kita, susu-susu kita 3 ilmu ini. Dengan fikih bersih tubuh kita. Dengan tasawuf bersih hati kita. Dengan tauhid bersih ruh kita. Nah, jadi ini ibu-ibu. Dengan tasawuf kita mengetahui penyakit-penyakit tercela yang terpendam di dalam hati. Dengan tasawuf, dengan mengamalkan ajaran tasawuf, dengan berzikir kepada Allah, dengan bertarekat, terlihatlah penyakit tercela. Kita ini penuh, inyak lebih-lebih lagi, ibu-ibu. Lebih-lebih lagi inyak. Inyak hanya menyampaikan, tapi inyak belum tentu. Penyakit tercela itu bersarang dalam hati kita. Dan selalu akan ada. Mungkin sampai akhir hayat kita. Dia tetap ada. Yang berasal dari setan dan hawa nafsu. Seperti kami ada wawancara di rumah Ibu Yanti tadi ya. Bagaimana cara datang lagi? Kita bersihkan datang lagi. Itu perbuatan setan dan hawa nafsu. Selagi masih bernapas, setan dan hawa nafsu itu tidak pernah gencatan senja. Tidak pernah berhenti. Sampai sakratul maut itu kesempatan terakhir bagi setan dan hawa nafsu menjerumuskan kita ke neraka atau ke surga. Kalau ke neraka bukan terjerumus ya kan?
Untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka bersama-sama dengannya nanti masuk ke dalam neraka sampai nanti sakratul maut. Kalau sekarang tidak kita latih-latih, ditakuti, dikhawatirkan su'ul ujian terakhir, ujian yang sangat berat, ujian yang tidak ada lagi ujian setelah itu. Hanale ujian, selagi hidup banyak ujian. Seperti Ibu Yanti anak sakit, Inyak juga anaknya sakit, banyak ujian-ujian. Ada yang meninggal. Selagi masih hidup penuh uji, tetapi ujian akhir sakratul, ujian yang sangat berat. Inyak katakan sama Bu Yanti, kalau dibandingkan ujian yang ada di dunia ini belum seberapa. Bahkan tidak ada apa-apanya dibanding ujian nanti di yaumil qiyamah. Hari digoncangnya bumi ini, hari dihancurnya dunia ini. Pada saat-saat kita masuk ke dalam alam barzakh, pada saat-saat sakratul maut, itulah ujian yang sangat berat. Ujian di dunia ini belum ada apa-apanya. Maka kita harus selalu bersyukur, harus selalu bertawakal kepada Allah. Ibu-ibu penyakit tersela, semuanya ada, lebih-lebih Inyak cinta dunia. Dengki, ujub, riya, takabur, iri hati, dendam, buruk sangka, tamak dan kikir. 10 itu penyakit. Satu saja ada ujub, ada riya. Nabi bersabda tidak akan masuk surga ketika ada dalam hatinya sebesar darah kesombongan. Dan punya hanya takabur, dia ada kawan-kawannya, ada saudara-saudaranya, selevel, sekelas. Ya? Apa kawannya? Dengki, ujub, riya, buruk sangka, dendam, iri hati, kikir. Ibu-ibu, itu juga yang memasukkan kita ke dalam neraka. Inilah perjuangan, inilah PR dalam hidup yang singkat ini. Inilah PR kita. Kalau ada berdendam, maafkan. Kalau ada sakit hati, maafkan. Jadi ada lawannya ya. Hidup semua berlawan kan? Surga ada neraka. Ada sifat jelek, ada sifat yang baik. Ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi. Ada penyakit tersela dan ada pula sifat terpuji. Inilah yang harus kita miliki. Dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah, dengan ajaran tauhid tasawuf. Dengan Allah semua mudah. Dengan Allah semua indah. Dengan Allah tiada yang payah. Tapi betul-betul. Apa itu sifat terpuji? Sifat penyabar. Penyabar ini sifat terpuji yang agung, ibu-ibu. Sabar di atas taat, sabar di atas maksiat, sabar di atas bala. Bahkan Allah menggandengkan sifat sabar ini dengan salat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal Berarti sabar ini seperti Allah katakan, wa innaha, mungkin keduanya ya, Ustazah, keduanya sabar dan sembahyang ini sungguh berat. Kecuali orang-orang yang hatinya khusyuk lillahi ta'ala bersama Allah. Sepertinya katakan dengan Allah tiada yang payah. Dengan Allah semua mudah. Tapi betul-betul hilangkan kemauan kita kepada kemauan Allah. Hilangkan perbuatan kita dalam perbuatan Allah. Hilangkan sifat kita dalam sifat Allah. Bahkan akan Allah hilangkan wujud diri kita ke dalam wujud Allah. Semua Allah. Yang menghilangkan Allah jua adanya. Yang menunjuki Allah jua adanya. Abuya hanya menyampaikan. Tapi yang menunjuki Allah jua adanya. Yang terpetunjuk ke jalan yang lurus itu dari Allah. Jadi sifat-sifat terpuji lain ibu-ibu. Pemaaf, penyayang, pemurah, tawakal, tawadhu, syukur, ikhlas, khusyuk dan ridha. Inilah sifat terpuji. Kita harus banyak bersyukur. Kita harus selalu bertawakal. Kita harus selalu ridha ibu-ibu. Padahal ridha ini di atas sabar. Lebih tinggi makam ridha ya. Ketika kita sabar sampai ke tingkat ruh, ibu.
maka kita akan naik ke makam ridha. Sabar yang pertama ujungnya ridha. Sabar itu pahit, hasilnya manis. Jadi inilah yang menjadi PR kita ibu-ibu yang berbahagia, secara terus-menerus istiqamah sehingga kita benar-benar dapat merasakan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak bersusah-susah pergi ke sana sini di tempat duduk, bukan marabah makan kadu dua, tapi bukan marabah makan padi, tapi marabah makan buah kadu. Boleh itu. Bukankah Makkah naik haji, tetapi murakabah sambil di mana kita berada, kita bisa berhubungan dengan Allah. Allah itu satu, ada di mana-mana. Yakin, dalam WC kita boleh mengingat Allah, tapi siapa? Lagi susah, lagi senang-senang ingat Allah, lagi susah lupa kepada Allah. Atau sebaliknya, banyak orang dia senang bersyukur ketika ada, tetapi ketika Allah berikan kekurangan dia jadi kufur. Ada kata ulama apa ya kan? Miskin itu membawa kepada kufur. Tapi jangan. Siapa? Allah tidak pandang bulu ya. Kasih sayang Allah itu tidak pandang bulu. Karena kita semua makhluknya, ciptaannya, miliknya. Allah itu mencintai orang-orang yang mencintai, menyayangi orang-orang yang menyayanginya, meridai orang-orang yang ridha kepadanya. Ibu-ibu yang berbahagia. Ya ayyatuhan nafsul irji'i radiyatan mardiyah. Fadkhuli radiyatan mardiyah. Kan? Pada saat itu kita diridai, kita meridai Allah, Allah meridai kita. Saat itulah kita diundang masuk surga. Kita diundang masuk ke dalam hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, rasa demikian dulu yang dapatnya sampaikan. Lebih dan kurang, banyak kurangnya. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang kita dapatkan dan kita dapat pula amalkan, semoga dapat mencapai tujuan yang sebenar-benarnya, yaitu ma'rifah kepada Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Inyak tercinta Haja Nailis. Semoga apa yang Inyak sampaikan kepada kita semua, kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya yaitu zikir doa yang dipimpin oleh Wali Nanggro. Kepada hadirin yang berbahagia, kami persilakan untuk bertanya. Kepada ibu-ibu, mungkin ada unek-unek di dalam hati yang mau ditanyakan, silahkan bertanya, jangan ragu-ragu ibu-ibu. Kepada ibu-ibu, tunjuk tangan apa yang ada di hati. Mengapa pengajian ku payah bana, nampak bana malih barek ya kan? Mbak apa ibu-ibu? Ada yang bertanya? Jangan, padahal banyak pertanyaanku, tapi sagan-sagan baikku pulang ke rumah tapi pigi-pigi. Tanya dari kini. Kalau tidak ambo dulu memulai, bismillahirrahmanirrahim, bertanyanya. Dalam ajaran tauhid tasawuf, kita dilatih untuk menunjukkan akhlak yang baik. Sementara untuk berakhlak baik koyo bana payah.
Mbak apa kita maju salah, mundur salah. Jadi baik kita sebagai pengajak seharusnya menunjukkan akhlak yang ternyata akhlak tidak bisa baik. Jadi jamaah pun ragu. Apakah kita harus maju atau berhenti atau bersondok? Jadi bagaimana caranya? Kami mohon supaya kami bisa kuat. Ada ibu-ibu yang lain ikut disuruhinya dipandu untuk bertanya supaya ibu-ibu tidak segan. Bapak-bapak kecil inyak boleh coba tanya. Mungkin Abi Junaidi, Pak Wali Rimo. Iko pesan inyak. Abi Junaidi. Iko Abi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini pertanyaan pesanan dari sebelah kiri ambo. Jadi bagaimana cara supaya bini itu yo sayang dake kami ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagi. Jadi ibu-ibu boleh bertanya juga. Mengapa kita bisa berang-berang ke bapak-bapak? Bertanyalah ibu-ibu. Dua orang lagi. Apa mbak bisa kita sayang kalah? Itu. Jangan setengah-setengah sayangnya. Jangan setengah-setengah. Mungkin ada juga yang perlu diurus ke Pak Ustadz. Jadi ibu-ibu tanya kalah. Wala hanya orang mbak mago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, apa mak lebih patuh kayak guru apa kayak laki? Begitu. Mak apa roh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan disuruh hamba menyebutkan. Mbak apa cara mengajak laki untuk ikut MPTT supaya lama pai bersama-sama. Batis. Mbak apa bu? Itu pertanyaan dari Ibu Ahni Pancang 2 nyesagan mengecek. Ada lagi bu-ibu? Padahal banyak deh koko. Mbak bisa sabar gitu halaman nyasah, halaman nyuci. Lagi masih bagole, anak mau sekolah, ya kan? Konya. Jadi jawab dulu Mbak A supaya bini itu Mbak Yoyo sayang ke laki. Jadi apa namanya? Cerita pengalaman kan. Bersuamikan dulu kau bukan kini ya, seorang tengku lah dulu maksud itu. Anak Abuya. Tapi lebih melihat beliau itu kepada anak Abuya. Menerima Abuya Amran Wala itu karena melihat beliau ini anak Abuya. Anak Abuya Mudawali ya, Mudawali. Lebih kepada itu karena beliau lihat kurang muncul. Lebih lagi Abu Jamaluddin, Abu Nasir ya kan, banyak saudara-saudara beliau satu ayah lebih muncul, lebih ganteng, lebih hebat, lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi waktunya dijodohkan dengan Abuya. Maka biasa-biasa saja ya kan. Banyak kekurangan sehingga beliau mencari satu lagi wanita yang lain ya. Tapi Inyak tetap menerima.
Jadi setelah beliau, ini pengalamannya mengajarkan ilmu tasawuf ini kepada kita semua, disitulah Inyak mulai beramal ya. Apa-apa yang diajarkan dalam Islam yang sebenarnya dan bagaimana seorang istri melayani suami dengan benar ya. Tanpa Inyak sadari sedikit demi sedikit, Inyak kepada Abuya itu betul-betul suami sejati, suami yang menjadi ikutan dunia dan akhirat. Bahkan suami yang mengajarkan seperti yang katakan tadi, yang mencontohkan, yang mengajarkan untuk kita bisa sabar ya kan, tawakal, dan untuk bisa damai. Alhamdulillah. Jadi cobaan beliau berkawin itu perempuan tahu kan, bagaimana pedihnya kan, diduakan. Tapi yang pertama Inyak anggap itu bala, sekarang nikmat. Yang harus Inyak syukuri. Nah, begitulah. Jadi kembali kepada agama ya, kembali kepada iman. Bukan hanya istri, tapi suami harus lebih dulu meningkatkan imannya. Nah, jangan kita melihat salah itu pada sepihak ya. Nah, dalam tasawuf ini kita lebih melihat kesalahan di diri. Kita mengayomi ya kan, menyayangi. Nah, wanita ini orang yang lemah ya kan. Dan perempuan sebenarnya ini juga mau Inyak sampaikan tadi, semua kita ini sebenarnya menjadi wanita-wanita salehah. Nah, wanita salehah itu kan wanita yang dicintai oleh suami ya kan. Wanita beriman, wanita tiang negara, bahkan menjadi wanita sufi seperti Rabi'ah Adawiyah. Jadi ini ajaran tasawuf. Kita saling sama-sama ya. Jadi suami itu melihat apa kegemaran, apa kesenangan istri. Nah istri seperti itu juga. Apa yang disukai suami, apa yang disenangi suami. Tetapi semuanya lillahi ta'ala. Jangan ada hudud. Kayak cinta suami karena dia banyak memberi ya. Jangan itu. Tapi cintailah setulus hati. Cintailah lillahi ta'ala. Dengan suami kita punya anak-anak tercinta ya kan. Dengan istri kita punya anak-anak yang pintar, yang cerdas, yang alim mudah-mudahan ke depan. Jadi yang kedua, pertanyaan apa tadi ketua kita ya, ketua P2T, memang hidup ini semua serba salah ya. Ikuti saja apa yang diperintah oleh guru ya. Nabi kita ditentang, ulama Abuya ditentang, apalagi kita ya kan. Tapi berdakwahlah, tidak boleh berhenti, berjuanglah demi tegaknya agama Allah. Dasar iman lillahi ta'ala, bukan karena hudud dan wujud. Ini dasarnya. Kalau ada hudud dan wujud, dakwah tidak akan jalan dan dakwah tidak akan dapat diterima. Kemudian dah ya, sudah habis ya. Jadi ibu-ibu ya, sebagai tambahan darinya, kalau bagi kami pribadi, perempuan ya, kita melihat dari segi perempuan, Abuya itu adalah suami yang betul-betul luar biasa, yang mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Beliau itu kan setelah marah, habis ini bujuknya. Kita tanda aja, Abuya kalau sudah marah tuh pasti nanti setelah itu dikasihnya uang. Kalau marah ke umi-umi ataupun marah ke anak-anak, siap marah tuh nanti sebentar lagi dia langsung dibujuknya. Jadi betul-betul Abuya itu kalau seorang suami yang betul-betul bertanggung jawab dan seorang ayah yang sangat sayang kepada anak-anak dan cucu-cucu beliau. Semua kami dapat hak. Enggak pernah disia-siakan ataupun terbengkalai baik dunia maupun akhiratnya. Jadi kalau kita ingat menangis, kami yang sudah punya suami, punya anak masih dipedulikan, kalau sakit bawa ke dokter, nggak ada uang dikasih uang. Tuh waktu pulang dari Darussalam ke Pauh tuh bawa kalau ada makanan, singgah di rumah anak-anaknya, kasih cucu, nih buah dikasih, semua dapat hak. Jadi kan sering kita dengar kalau seorang sudah sibuk tuh kadang-kadang anak dan istri itu terbengkalai. Tapi Abuya tidak, Ibu.
sangat-sangat bertanggung jawab. Itu kalau saya pribadi melihat bukan karena beliau ayah, kita kan mendengar-dengar bagaimana kajian di kitab, memang Abuya itu sosok yang perlu kita teladani. Dan pertanyaan tadi, mana lebih patuh pada guru atau suami? Ini kan tidak bertentangan kan, patuh kepada suami ini yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu memang kita harus patuh ke suami. Dan guru pun kan mengajar kita agar kita patuh kepada suami. Gak pernah seorang guru itu mengajarkan kita jangan patuh ke suami, itu gak ada. Jadi tidak bertentangan, maksudnya ketika hak-hak suami itulah terpenuhi, kalau kita untuk menuntut ilmu memang kita diwajibkan. Sebenarnya suami itu memberikan kita semuanya, baik harta, agama, dia yang mengajarkan. Di saat dia tidak mampu mengajarkan kita, berilah keizinan agar kita bisa menuntut ilmu di luar. Itu aja. Jadi ketika tidak bertentangan hak, maksudnya memang suami dulu. Dan guru itu gak pernah mengajarkan kita murka kepada suami. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Mbak apa mengajak suami, kau lah masuk dan rek tasawuf, kau barek kau ibu PR. Jadi tentu ini penuh perjuangan ya. Pertama sekali doa lah, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah bukakan hati suami kita. Dan ya kita pernah nampakkanlah adalah perubahan-perubahan di diri kita di saat kita ikut pengajian. Kadang-kadang nih suami kau yang paling mengaji saya nak ada berubah, tambah melawan kadang, kayak laki, ya kan? Maksudnya kita dulu kita nampakkan bahwa perubahan-perubahan itu sudah banyak terjadi di diri kita, lebih sabar, tidak banyak menuntut hak, karena dalam ajaran tasawuf kita tidak punya hak kepada orang lain ada hak sama kita, ditahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Kalau dia ditengok dia laki yo bini bola elok naka. Jadi maksudnya dengan hal lebih ya, sebenarnya dengan hal. Lisanul hal antaku min lisanil makal. Lisan hal itu lebih bertutur ketimbang lisan makal. Kok mengepek-epek pada anak mau jadi dengan hal, lebih dengan hal. Jadi itu coba ibu-ibu ya lah banyak berubah, yo berarti sedikit-sedikit lah. Terutama doa lah kepada Allah, doa yang senantiasa kita panjatkan, mudah-mudahan dibukakan hatinya. Alah dah.